Tuhan, sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Lord, this evening we come to your presence. Sekali lagi kami undang Kau yang hadir di tempat ini. Lord, we ask for you to be in this place. Ini bukan sebuah acara Tuhan, This is not a show, Lord. tapi ini adalah tempat di mana Kau hadir dan memanifestasikan hadirat-Mu. But this is the place where you are here and your presence is here. Ini bukan tentang kami Tuhan, tapi ini tentang Engkau. This is your place, Lord. This is your presence. Kami minta Kau hadir di tempat ini. Lord, be present in this place. Manifestasikan kuasa-Mu Tuhan. Manifest your glory, Lord, your power. Biar roh-Mu yang melayang-layang atas tempat ini. Your power, Lord, your presence in this place. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ. Dan semua kita berkata. And all of us say. Dan semua kita katakan. And all of us declare. Dan semua kita katakan. And all of us declare. Amin. Amen. Amin. Amen. Shalom Indonesia. Good evening, believers from all nations. Nggak seru. Ulang. Okay, let's repeat. Shalom Indonesia. Good evening, believers from all nations. Shalom Indonesia. Shalom. Kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. We believe that today is an amazing day, amen. Siapa yang percaya tahun ini adalah tahun Yobel besar, bisa lambaikan tangan. Who believes that this year is the great jubilee? Kita hari ini percaya kita akan melihat kuasa Tuhan. Today we believe that we will see God's glory in this place. Kita akan melihat mujizat Tuhan. We will see God's miracles. Kita akan melihat manifestasi Tuhan. We will see God manifesting this place. Dan kita percaya dalam satu hari. And we believe in one day. Bangsa kita akan diselamatkan. This nation will be saved. Bangsa kami akan dilawan Tuhan. This nation will be revived. Karena Tuhan kita bangkit, amin. Because our God is great, amen. Sebelum kita masuk ke dalam acara, Before we start this celebration, kita mau lihat sebuah video singkat. we want to show you a short video. Saya persilakan saudara untuk kembali duduk. We allow you to all sit down. Saudara kayak nggak butuh translator ya. Kayak udah ngerti semua. Nanti di video ini akan dijelaskan apa itu Yobel besar. This video will show you what is the great jubilee. Apa yang akan kita dapat hari ini? What we will experience in the great jubilee. Apa yang akan kita lihat hari ini? What we will see into this day. Apa yang akan kita alami hari ini? What we will experience today. Dan khususnya apa yang kita alami tahun-tahun ke depan. And most importantly, what we will experience in the years to come. Nanti di video akan ada tulisan-tulisan besar. In this video there will be big words. Dan setiap kali ada tulisan besar, saya mau ajak setiap saudara kita sama-sama deklarasikan. And every time the big words show, we want to ask all of you to declare and accept it. Kita mau sama-sama terima dan kita nggak mau cuma jadi penonton. We want to accept everything that is shown in this video. Tapi kita mau sama-sama tangkap dan kita mau sama-sama ucapkan. We want to declare and accept all of this. Karena di Alkitab ditulis, Because in the Bible it is written, ada kuasa di dalam mulutmu. there is power in your mouth. Apapun yang kau katakan, Whatever you say and declare, jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, if it is with God's will, itu pasti jadi. it will happen. Itu pasti jadi. It will happen. Nanti kita akan sama-sama lihat sebuah video We will all see this video dan kita mau sama-sama terima. and we all want to declare and accept it. Kita percaya suatu yang besar pasti terjadi atas bangsa kita. We believe that something huge will happen in our nation. Nanti akan ada tulisan seperti lawatan, There will be words such as revival, kesembuhan, healing,
Signs and wonders. signs and wonders. Saya mau ajak setiap saudara kita bangkit berdiri dan kita sama-sama deklarasikan. I want to take all of you to stand up on your feet and declare. Nanti. Not now. Ya, santai, calm down ya. Ya, kita mau sama-sama lihat video dan nanti setiap kali ada tulisan besar, Every time there will be words in the video, baru nanti kita sama-sama bangkit berdiri, kita deklarasikan dengan kuat. then we will all stand up on our feet and declare Bahwa kotamu, that this city, bahwa bangsamu, that your nation, bahwa keluargamu that your family masuk ke dalam Yobel besar. will enter the great jubilee. Oke, kita mau sama-sama lihat videonya. Karena apa? Bukan hanya orang Kristen loh yang saat ini sedang menanti-nantikan Yobel besar, masa penuaian, masa musim yang terbaik, masa yang hilang akan kembali, tapi hampir seluruh dunia. Nah, sebenarnya arti daripada Yobel sendiri itu pembebasan atau penghapusan. Jadi kalau dikatakan Yobel besar itu ya penghapusan besar-besaran dan penghapusan serta dapat dikatakan selain penghapusan, pengampunan ya, pembebasan yang besar-besaran. Sebab apa? Karena mencapai masuk ke tahun yang ke-50. Jadi itu dinamakan Yobel besar. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat namanya penghapusan itu kan kompleks banget. Tapi salah satunya yang Tuhan janjikan adalah penghapusan hutang. Kita bisa lihat bahwa apa yang Tuhan inginkan itu tertulis dan ada di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Firman Tuhan itu berkata gini, pada akhir 7 tahun. Jadi pada akhir 7 tahun. Yobel itu setiap kali 7 tahun. Maka Yobel besar itu masuk ke tahun yang ke-50. Dikatakan engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Engkau berarti kita ya, kita harus mengadakan penghapusan hutang. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita itu masuk Yobel ini, Tuhan itu akan melakukan suatu penghapusan hutang dalam segala perkara, baik perkara jasmani maupun rohani. Kita sebagai anak Tuhan yang pertama harus meresponi. Segala sesuatu itu kita harus responi. Yang kedua kita harus percaya bahwa itu berlaku buat kita. Sebab kalau kita itu sebagai orang yang percaya, tidak percayakan janji Tuhan, tidak percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita tidak akan bisa mengalami. Karena Yobel besar itu berlaku buat kita. Tuhan menjanjikan memang terhadap bangsa Israel, tapi kita ini kan adalah Israel rohani, disebabkan karena kita ini keturunan Abraham ya. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus saudara dan saya itu adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima seluruh janji Tuhan. Jadi Yobel besar itu juga kita harus responi, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama angkat tangan kita dan kita sama-sama katakan, Tuhan hapuslah hutang bangsa kami. Ampuni bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam satu hari bangsa kami akan diselamatkan.
Daniel adalah kitab yang banyak bernubuat tentang akhir zaman. Sangat berkoneksi dengan kuat dengan kitab Wahyu. Yang menarik, ada satu ayat yang terselip. Banyak orang membaca dan melewati. Ayat tersebut dalam Daniel 9 ayat 24. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini adalah janji Tuhan tentang Yobel besar. Kenapa dikatakan Yobel besar? Itu bicara tentang Yobel terakhir. Karena dihitung dari Yobel pertama, bangsa Israel keluar dari Mesir, tepat Daniel 9 ayat 24 adalah 3430 tahun. Yang sangat ajaib adalah Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Bukan untuk dunia, tapi untuk bangsa Israel. Kita adalah Israel yang rohani. Jadi kita punya rema yang sama, punya kesempatan yang sama, punya jatah yang sama. Semua perkara-perkara yang dijanjikan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Alkitab berkata Tuhan menetapkan. Kalau Tuhan menetapkan, 99% itu terjadi. Mungkin saudara tanya, kenapa tidak 100%? Karena yang 1% adalah faktor kita. Saya mau beri contoh, Bapak mengirimkan anaknya Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang selamat. Karena ada orang yang terima, orang yang tidak terima. Yobel besar ditetapkan. Itu sebuah gambaran pemulihan segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Tidak semua orang menikmati. Yang 1% adalah respon dan percaya kita kepada apa yang dijanjikan. Ada sebuah momentum yang Tuhan berkata, aku menghentikan kefasikan, mengakhiri dosa. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan, yang menghentikan segala yang tidak baik dalam hidup kita. Sehingga kita akan masuk masa yang ditulis di Alkitab, di kitab Maleakhi. Akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak. Di hari yang Tuhan siapkan, ternyata Yobel besar disiapkan sungguh oleh Tuhan. Tuhan berkata, kesalahan dihapus. Itu bicara tentang pemutihan yang luar biasa. Ada suasana hidup kita yang betul-betul tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan. Suasana perkenanan Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita seringkali banyak berbuat sesuatu, sepertinya tidak ada efek. Percayalah saudara, semua yang dicuri dalam hidup kita, kita mesti ikat semua roh pencuri, paksakan kembali minimal juga lipat. Maka kita akan mengalami rising star di seluruh aspek kehidupan kita. Yang sekuler, yang pelayanan, kita akan rising star karena Tuhan. Luar biasa. 576 adalah Ayin Vav. Salah satu arti dari Ayin Vav adalah menjadi daging. Semua janji Tuhan yang pernah kita terima tidak bisa tidak. Di Yobel besar kita akan mengalami, akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Dan terus itu akan naik. Harusnya 7 tahun meningkat dan ujungnya adalah pengangkatan. Ini adalah momentum yang luar biasa yang harusnya semua kita mendengar dan menikmati. Every bondage of sin is broken.
Saudara-saudara, kita tahu bahwa ini waktunya Yobel besar. Di mana Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Ini 50 tahun sekali loh saudara. Bukan sesuatu yang tiap 7 tahun, tapi ini 50 tahun sekali akan terjadi sesuatu yang dikatakan Yobel besar. Dan ini waktunya. Dan saya percaya ini kita benar-benar menikmati dan melihat Tuhan mengasihi kita semua. Beberapa waktu yang lalu kami buat KKR. Dan kami lihat di KKR itu terjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Tidak ada yang menjamah, belum kami turun. Tapi pada waktu lagu dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Mereka dijamah sendiri sama Tuhan. Yang bisu bicara, yang tuli mendengar, yang tidak bisa jalan, bahkan jongkok tidak bisa berjalan, berdiri dan berjalan. Dan anak-anak kecil dilawat Tuhan, nangis karena mereka mendapatkan kasih seorang Bapa. Kami tahu ini benar-benar waktunya. Setiap hutang darah sudah Tuhan bereskan, dibayar tunai. Dan ini waktunya penuaian jiwa-jiwa masuk bagi kemuliaan dan kerajaan surga. All knees will bow and tongues will declare that Jesus Christ is the Lord and Savior. Every child, teenager, adult, and elderly will experience revival. And with God's glory over them, they will experience His love pour upon them. They will all declare that Jesus Christ is the Lord of all lords. Saudara, inilah saatnya Yobel besar buat Indonesia. Ada beberapa ayat saya mau sampaikan buat Anda sebagai sebuah awal daripada Yobel besar di mana janjinya pasti akan digenapi dan bahkan sedang digenapi. Saudara sekalian, dalam kitab Ester pada pasal yang kelima, pada ayat yang ke-11, diceritakan bagaimana hebatnya seorang bernama Haman. Alkitab mengatakan, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Hanya sayang, Haman seorang dursila, Haman seorang yang jahat, dan Haman tidak bisa diberi kepercayaan yang begitu besar. Kita melihat dalam proses dari kisah Ester, pada ujungnya semua yang dimiliki Haman itu berakhir di mana? Pada Ester pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dalam waktu sekejap, dalam satu hari, semua kekayaan dan pangkat Haman beralih. Dari apa yang bertahun-tahun dia timbun, dari apa yang bertahun-tahun dia upayakan, dari apa yang bertahun-tahun dia berusaha dengan segala tipu dayanya, dalam sekejap terjadi pemindahan dan take over. Saudara sekalian, mungkinkah terjadi transfer of wealth dan take over pada hari-hari ini? Saya mau sampaikan pesan Tuhan. Ini bukan khotbah buat saudara. Peristiwa Purim tadi memberikan kita sebuah contoh yang sangat jelas. Dalam sekejap bisa terjadi transfer of wealth,
di mana kekayaan itu berpindah dan kekuasaan diambil alih, otoritas pindah ke tangan orang-orang benar. Saudara sekalian, pesan Tuhan buat bangsa kita dan gerejanya saya tangkap dengan kuat pada hari ini. Dan hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, hutang darah terbesar bangsa kita dengan peristiwa G30 SPKI tahun 65 sudah genap 50 tahun. Dan kita mengerti itu artinya Yobel. Dalam anugerah Tuhan, maka hutang darah bangsa ini hari ini dihapus. Dan Tuhan berkata, tidak ada tuntutan darah lagi atas bangsa kita, maka semua kutuk selesai. Saya mau ajak Anda angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima akan blessing itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan mulai saat ini hutang darah Indonesia sudah dihapus. Yobel besar buat bangsa Indonesia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi atas hidupmu, gereja Tuhan, dan semua yang terlibat dalam kegerakan Tuhan akhir zaman. Mulai sekarang, terjadi transfer of wealth dan takeover. Tuhan memberikan harta kekayaan orang fasik kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepercayaan yang lebih ajaib Tuhan berikan buat kita. Kita jadi orang nomor 2 setelah Yesus Kristus di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya declare, saya nyatakan ini, dan jadi di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas yang Tuhan berikan. Semua yang percaya berkata, amin. Saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau katakan transfer of wealth terjadi. Take over. Sampai tidak ada yang miskin di antara kami. Kami percaya kekayaan orang-orang fasik dari utara, barat, timur, selatan masuk ke anak-anak Tuhan. Jadi bagian kami di dalam nama Yesus. Yobel besar sejajar dengan keajaiban dan mujizat. Keajaiban dan mujizat yang dicurahkan oleh Roh Kudus di akhir zaman. Hujan awal dan hujan akhir. Bukanlah sekedar kesembuhan. Bukanlah sekedar saudara. Untuk kita melihat hal-hal kecil. Seperti Tuhan menolong kita dari kecelakaan. Menghindarkan kita dari mara bahaya. Tetapi inilah waktunya. Air akan menjadi anggur. Inilah waktunya di mana-mana orang akan melihat pada waktu tidak ada air dan kita berkata kepada tanah keluar air, maka akan ada mata air di situ dan semua yang mati yang kering akan menjadi hidup. Inilah waktunya pada waktu banjir datang dan kita berkata dengan teriak, stop dalam nama Yesus, tidak melewati daerah ini, maka banjir akan berbelok. Tidak tahu caranya bagaimana, Tuhan sanggup lakukan itu. Inilah waktunya, pada waktu gunung berapi. Dan kami sudah melihatnya. Ada satu kota persis di bawahnya. Seorang anak Tuhan berdiri dan berkata, dalam nama Yesus, tidak ada satu abu pun, tidak ada belerang panas yang boleh melewati tempat ini. Dia kelilingi dengan berkata di dalam nama Yesus. Ada tanda darah Yesus di daerah ini. Maka semua lahar dingin dan lahar panas itu menyingkir. Yang ajaib, Tuhan mendatangkan angin sehingga debu itu dibawa jauh ke kota lain. Bahkan ke kotanya tidak ada satu debu pun yang bisa hilang. Waktunya berjalan dalam tanda dan mujizat. Dunia ini akan hancur. Iblis akan berusaha membuat banyak hal yang negatif. Ada virus Ebola, ada virus-virus yang sangat mengerikan. Tapi saya mau berkata, Yobel bicara tentang pencurahan Roh Kudus. 50 hari setelah murid-murid Tuhan menanti-nanti,
maka yang besar, yang ajaib, kemuliaan yang menutupi segala bumi sedang terjadi. Sign and wonder adalah bagian kita, destiny kita, tugas kita. Dan tidak ada generasi lain yang bisa menikmatinya. Karena ini adalah waktunya. Now, Yobel. Now, sign and wonders. Sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau terima kuasa sign and wonders. Mujizat Tuhan untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bahkan bayanganmu akan membangkitkan orang-orang mati. Karena kuasa kebangkitan telah dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kuasanya nyata dicurahkan sekarang, now. Dia yang mau, bukan aku. Jadi kalau aku yang mau, tidak jadi. Tapi kalau dia yang mau, itu yang selalu jadi. Sebab kamu harus percaya kepadaku, menyerah total dalam segala perkara. Hari ini untuk saudara dan saya berdoa, menetapkan, mendeklarasikan. Karena saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan untuk apa? Menetapkan apa yang akan terjadi di Indonesia dan dunia. Terima kasih Tuhan. Semua karyamu adalah karena karyamu. Karena mau yang mau. Karena semua adalah pekerjaanmu. Bukan karena kami. Dalam segala-galanya. Amin. Tuntas. Amin. Saya mau ajak kita gandengan tangan dengan kiri kananmu. Kita percaya ini adalah waktunya. Kita percaya it is done. Tuhan sudah membayar lunas di atas kayu salib. Tidak ada keraguan lagi. Karena kita percaya Yobel adalah bagian kita. Yobel adalah bagian kita. Yobel bagian bangsa-bangsa dan Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar sudah Kau siapkan. Something big, Lord, is in store for us. Dan semua yang percaya katakan. And all who believe say Dan amen. semuanya katakan. Amen. Saya boleh minta lampu dinyalakan, tolong sampai belakang. Saya bisa minta lampu dinyalakan sampai belakang. Siapa yang percaya ini adalah tahun Yobel, saudara bisa lambaikan tanganmu ke atas. Saudara bisa ikutin saya. Semuanya, come on. Kita mau nyanyikan ini adalah tahun Yobel. Oke, kita semua sama-sama tepuk tangan, come on. Kita ikutin gerakan kakak-kakak di depan, come on. Semua kita ikutin sama-sama.
Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, Before we start the celebration, saya boleh minta anak-anak muda untuk maju ke depan. can I invite all the young teens to go to the front? Karena tempatnya udah gak muat, saudara. Tempatnya udah gak muat. Because this place is already too full. Saya undang anak-anak muda yang di ujung-ujung. I invite everyone in the ends. Tunjukkan kemudaanmu, come on! Come on, all of you. Semua anak-anak muda yang kamu masih duduk di kursi, All of the teenagers who are still sitting down. tolong ngalah sama om-om dan tante-tante yang lain ya. Yang lain ayo maju, come on. Kasihin buat oma-oma, buat bapak-bapak. Mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih merasa muda boleh juga maju ke depan. Kita percaya ini adalah tahun Jobel, amin. We believe that this year is the great jubilee. Siapa yang Amen. percaya ini adalah tahun Jobel? Who believe that this is the year of the jubilee? Kita mau sama-sama masuk ke dalam acara kita. Saya undang sekali lagi anak-anak muda engkau maju ke depan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam countdown. Dan kita akan sama-sama masuk ke dalam acara kita. Kita percaya ini adalah tahun Jobel. Kita percaya ini adalah tahun yang luar biasa. Kita percaya ini adalah tahun mujizat. Tahun kemuliaan. Tahun keajaiban supranatural. Pasti jadi buat anak-anak Tuhan. Oke, kita sama-sama masuk ke dalam acara kita. Let the countdown begin. Local 6, train 2. my God, when I in awesome wonders consider all the world thy hand hath made. I see the sun, I hear the rolling thunder. Oh, the universe is laid.
Tuhan Alfa dan Omega. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Tuhan Alfa dan Omega. Kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. You are Alpha and you are the Omega. Sore malam hari ini kita berkumpul sama-sama di tempat ini. Hari ini bukan tentang manusia. Hari ini bukan tentang nama organisasi atau kelompok tertentu. Hari ini bukan tentang bangsa. Tetapi biar hanya satu nama yang ditinggikan dan diagungkan. Satu nama yang layak menerima hormat, sanjungan dan kemuliaan. Dan dialah nama di atas segala nama. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, biar segala yang bernafas, biar segala yang berbicara, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Dialah Raja di atas segala Raja. Dan kepadanya kita berikan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Kerajaannya kekal. Dan oleh darahnya dia beri pemulihan bagi setiap umatnya. Kekuatannya tidak tergantikan. Dialah nama di atas segala nama. Dialah Raja daripada kemuliaan dan keagungan.
Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Hari ini kami berikan segala pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Bertahtalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar turun tahta dan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Datang ya Tuhan, dan lawat umat-Mu tanpa terkecuali. Engkau mengerti kerinduan hati kami hari ini. Semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Come Lord Jesus. Datang ya Tuhan Yesus di tengah-tengah umat-Mu. Datang ya Tuhan di tengah umat yang merindukan-Mu. Datang ya Tuhan di hati yang haus akan Engkau. Engkau Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Engkau Roh Kudus yang memampukan kami. Engkau Roh Kudus yang membimbing kami. Sehingga semuanya terjadi bukan karena kehendak kami, tapi kehendak semua adalah kehendak-Mu. Dan karena Engkau semuanya Roh Kudus, biarlah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan, dimasyurkan, dan nama-Mu terus diangkat tinggi. Dan Kau yang bertata, mari Tuhan beracara, bermanifestasi semau-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, inilah hamba-Mu, tapi semua kami sembah karena Engkau. Yes. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita berikan penghormatan dan pengagungan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari semua angkat tangan kita dan sembah tinggikan Tuhan. Tangan kita berikan pengagungan bagi Tuhan.
worship you, Lord. Sembah. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. We worship you, Almighty Jesus. Mari semua angkat tangan dan sembah Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus.
It is well. Mari angkat tangan kita semuanya yang di belakang. Mari sembah Tuhan saudara. Jangan menonton, jangan melihat. Mari sembah Tuhan. Ingini Tuhan, ingini Tuhan. Keluar dari hati kita. Katakan it is well. Semua baik seperti yang Tuhan ajarkan. Katakan semua baik. It is well.